Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang mana telah memberikan banyak karunia kepada kita. Salah satu dari miliaran nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat dan nikmat diberi usia sampai saat ini sehingga kita masih diberikan kesempatan juga untuk melanjutkan kelas Arabic kita. Baik, umat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan pada hari ini atau pada pagi hari ini kita akan membahas bab yang keempat yaitu jar dan majrur. Namun sebelumnya ya kita bahas sebentar PR kita ya. PR kita yang waktu itu yang at-thalibu mahirotun az-zakatu wajibun yang ini ya. Di sini ya kan di mana letak kesalahan kalimat berikut ini, tulis ulang kalimat yang benar. Ini berada pada bab 3 ya. Bab 3 waktu itu kita bahas tentang mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Kita ketahui pada bab pertama yaitu pengenalan kalimat. Pengenalan kalimat atau pengenalan kalam itu dibagi menjadi 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Kemudian dilanjut pada bab yang kedua yaitu tentang fiil, fa'il, dan maf'ul bihi. Yaitu apa namanya masuk pada topik fiil. Ya, pembagian kalam yang pertama dulu yaitu fiil. Oke, kemudian bab yang ketiga, ya, bab yang ketiga yaitu tentang mubtada dan khobar, ya. Kemudian masuk ke topik pengenalan isim, ya. Nah, terus kita apa namanya ketahui bahwasanya jumlah itu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Mudah-mudahan ini sudah nggak asing di telinga kita. Ya, jumlah fi'liyah itu jumlah yang dimulai dengan fi'il, kemudian jumlah ismiyah jumlah yang dimulai dengan isim. Nah, pada bab yang keempat nanti, ya, yaitu jar dan majrur itu membahas atau memasuki topik huruf. Bukankah tadi kalam dibagi menjadi 3 kan? Fiil, isim, dan huruf. Oke? Nah, sekarang sebelum memasuki jar dan majrur atau bab yang keempat, ya kita bahas dulu PR kita, ya. At-thalibu mahirun dari 1 sampai 5 ini itu kalimatnya kurang tepat, ya, kurang tepat ya karena waktu itu kita sudah singgung kaidahnya ya khobar itu mengikuti mubtada'nya nih kalau mubtada'nya itu muzakkar maka khobarnya pun muzakkar oke ya. Kalau mubtada'nya muannas maka khobarnya pun muannas Mohon. ya. Dan ini kalimat-kalimat ini kurang tepat. Yuk kita bisa bahas bersama. Yang nomor 1, at-thalibu mahirotun. Mbak Naila, tolong. Atau ibu mahirotun itu salah. Yang benarnya atau ibu mahirun. Ahsanti, at-thalibu mahirun. At-thalibu mahirun. Ini sudah jelas. Ini jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Atau ibu ismiyah. Jumlah ismiyah dimulai dengan Atau ibu at-thalibu posisinya sebagai mubtada marfu dengan domah ahsanti. eh, Kalau ada mubtada selalu ada khobar. khobarnya mana? Khobarnya mahirun. Mahirun. Kenapa mahirun bukan mahirotun? Karena mubtadanya atau ibu Atau ibunya muzakkar. kenapa dia?
Muzakkar. Mudzakkar, ahsanti. Ha, ini istilah-istilah dalam ilmu nahwu ya. Dalam ilmu nahwu mudzakkar, muannas seperti itu. Oke ya. Baik, jazakallah khair. Mbak Fitra boleh Hmm. yang nomor Baik, dua? untuk nomor dua, Yuk, nomor dua. Hmm. as-saka, as-sakatu wajibatun. Az-zakatu, kayaknya tolong dipanjangin sedikit. As-sakat, as-sakatu, Az-zakatu, as-sakatu wajibatun. ahsanti. Ini juga jumlah ismiyah yang dimulai dengan isim. Mubtada'nya mana Mbak Fitra? Untuk yang az-zakatu, dia adalah muftada marfu dengan doma. Ahsanti. Untuk wajibatun, dia khobar marfu dengan domatain. Ya, ahsanti. Kenapa wajibatun? Kenapa nggak wajibun? Karena dia eh, mu, mu- apa? Mu'annas. Az-zakatnya Muannas, muannas, mu'annas. Ahsanti. perempuan. Baik, terima kasih Mbak Fitra. Baik, sekarang Mbak Nuridaya mau jawab nomor tiga. Baik, yuk. Ya, at-ta'allumu wajibun. Oke, ahsanti. Jumlah ismiyah yang terdiri dari Mubtada'nya at-ta'allumu, mubtada apa? Di mubtada Eropa sekalian, mubtada apa? mubtada marfu dengan domah, Ahsanti, mana khobarnya? khobarnya wajibun marfu dengan domah. Ahsanti. Kenapa kok nggak wajiban? Eh, Wajiban mansub Iya, mansu. Padahal kalau khobar selalu marfu. marfu. Ahsanti. Kenapa nggak wajibatun? Karena at-ta'allumu itu mudzakkar. Mudzakkar. Ahsanti. Terima kasih Mbak Nuridaya. Kemudian nomor 4, al-Islamu dinun. Al-Islamu dinun. Mbak Fitriyanti boleh menjawab al-Islamu dinun? Udah betul tuh Mbak. Al-Islamu itu mubtada marfu dengan dhammah, Oke. dinun khobar marfu dengan dhammah. Ahsanti. Ahsanti. Terima kasih. Sekarang yang nomor 5 ya. Al-aqlamu maksurun. Al-aqlamu maksurun. Baik, sebelumnya kita catat dulu ya. Waktu itu kita udah bahas ya, bahwasanya isim yang yang dilihat dari segi jumlahnya, masih ingat nggak? Isim, oke, pembagian isim dilihat dari, yuk kita tulis yuk. Isim dilihat dari jumlahnya ada 3. Yang pertama, mufrad. Mufrad itu cuma satu aja jumlahnya. Oke, satu aja jumlahnya. Yang kita bahas tuh mufrad semuanya nih. Oke. Kemudian yang nomor 2, masih ada yang ingat habis mufrad apa? Oh, apa ya? Musan, Sana, musanna. sana. Mu'annas. Ingat, jangan jangan kebalik dengan muannas, jangan ya. Iya, Muannas itu mu'annas. perempuan. Kalau musanna itu jumlahnya 2 saja. Oke ya? Kalau mufrad itu ada mufrad mudzakkar, ada mufrad muannas. Udah paham ya di sini ya? Ya. Mufrad ada mufrad mudzakkar, ada mufrad muannas. Begitu pula dengan musanna. Musanna ada musanna mudzakkar, ada musanna muannas. Mu'annas. Dan jelas jumlahnya ada 2. Memakai domir apa kalau musanna? Masih ingatkah? Memakai domir apa kalau musanna? Huma. Huma, ahsantum. Huma. Baik, kalau mufrad mudzakkar pakai domir apa ya? Wah, Gua. Gua. Oke, kalau mufrad muannas pakai domir apa ya? Iya. 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 Iya, ahsanti. Kalau musanna mau mudzakkar atau muannas kita memakai domir huma. Bisa difahami ya? Ciri khas dari musanna itu akhirnya pakai alif dan nun. Contohnya dari mufrodun misalnya muslimun. Kalau 2 ya, sebentar. Loh, mana tadi? Maaf, saya tulis lagi. Pembagian isim.
Saya tulis lagi ya. Pembagian isim dilihat dari jumlahnya dibagi tiga. Tiga. Yang pertama itu mufrad. Oke. Mufrad baik mudzakkar atau muannas. Contohnya yang mudzakkar itu muslimun. Muslimun. Oke. Contoh yang dari muannas itu muslimatun. Muslimatun. Oke, dikasih tak marbutoh. Mukminun, mukminatun. Oke. Apa namanya? Tolibun, tolibatun. Muallimun, muallimatun dan seterusnya. Kalau musanna nomor dua musanna. Musanna itu jumlahnya ada dua. Kok hilang terus sih? Maaf ya, Gusti. Ketimpa Mbak Vina tulisannya. Hmm, ya, saya clear. Baik, saya tulis di sini aja. Maaf, maaf, sebentar. Kelihatan yang sekarang. Kelihatan. Mufrad, muannas, maaf, maaf. Mufrad, yang kedua muan, musanna, maaf, musanna. Oke. Ciri khasnya hanya ditambahin alif dan nun saja. Misalnya muslimun menjadi muslimun menjadi muslimani. Oke? Muslimun, muslimani. Bisa. Baik. Kemudian kalau muslimatun berarti gimana? Muslimatani. Matan. Muslimatani. Ahsante. Kalau mukminun gimana musananya? Mukminani. Oke. Kalau mukminatun, Mukminatani. Mukminatan. oke, ahsante. Taknya jangan dihilangin ya. Taknya yang tadinya tertutup, terus kalau musanna, taknya dibuka, ditambahin alif dan nun. Ya, gampang ya, insya Allah ya. Sekarang yang ketiga yaitu jamak. Yang ketiga yaitu jamak. Jamak itu jumlahnya lebih dari dua. Bisa tiga, bisa empat. Bang, tolong pelan dikit, Bang, sayang. Tiga, empat, lima, ya, jamak. Oke, jim, mim, ain. Jamak. Baik. Jamak ini dibagi tiga. Jamak itu ada tiga. Ya. Jamak mudzakkar salim, mudzakkar salim. Oke. Yang kedua, jamak muannas salim. Yang ketiga, jamak taksir. Udah ditulis? Lagi itu. Jamak ada tiga. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Jamak mudzakkar. Nah, kita sudah nggak asing dengan istilah mudzakkar, yaitu laki-laki. Berarti jamaknya ini yang berjumlah dua lebih, ya bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya. Ini adalah untuk laki-laki. Jamak muannas berarti jamaknya untuk perempuan. Nah, salim-salim sendiri ini apa? Ini yang beraturan. Jamak mudzakkar salim ya beraturan, jamaknya beraturan. Jamak muannas salim juga beraturan. Contohnya apa? Misalnya tadi muslimun, muslimun, muslimani, muslimuna.
muslimun. Ini kelihatan nggak sih ininya? Muslimunnya Oh, kelihatan tapi kecil tulisannya Mbak. kecil ya. Muslimun, nggak apa-apa aja ya, Mbak Naila ya. Iya, iya Mbak. Nanti Hmm, dibesarin sendiri. iya. Muslimani, oke. Kemudian yang jamaknya, yang jamak mudzakkar muslimuna. Nah, yang beraturan ini untuk jamak mudzakkar hanya ditambahin waw dan nun. Kalau musanna tadi, ya, mau mudzakkar atau muannas, itu ditambahin alif dan nunnya di akhirannya. Oke ya. Muslimani, muslimatani, nggak ada bedanya. Yang jelas ditambahin alif dan nun di akhir katanya. Adapun mudzakkar, ya, yang jamak mudzakkar itu tambahin waw dan nun. Muslimuna, mu'minuna. Oke? Tambahin waw dan nun. Kafiruna, solihuna. Oke? Muallimuna, mudarrisuna. Bisa difahami ya? Jadi ditambahin apa untuk jamak mudzakkar salim? Wow dan Nun. Waw dan Waw nun. dan nun di akhirannya. Oke? Sudah ditulis? Udah. Adapun jamak muannas salim, ya, yang tadinya muslimatun menjadi yang musannanya muslimatani, muslimatani menjadi muslimat, muslimatun, muslimatun. Oke? Yang tadinya muslimatun, muslimatani, muslimatun. Muslimatunnya tadi, mimnya dikasih alif, kemudian tak yang tertutup dibuka. Tak terbuka nih. Muslimatun. Oke ya? Jadi bisa dibedakan antara muslimatani, dua perempuan muslimah, muslimatun, para muslimah, para perempuan muslimah yang banyak. Maka sering mendengarkan muslimat, muslimat. Nah, ya kan? Baik. Kalau mukminatun, yuk coba. Mukminatun dipraktekkan. Kalau yang dua gimana? Mukminatani. Mukminatani. Kalau jamak muannas salimnya, Min- mu Minatun. Mukmina. mukminatun. Minani. Mukminatun. Oke ya? Mukmin. Lagi. Muallimatun yang artinya guru. Yuk, kalau duanya gimana? Mu'alimatani. Mu'limat. Muallimatani. Oke. Kalau jamaknya Mu'alimatun. yes, ya, muallimah. Tun. Muallimatun. Oke ya, huruf sebelum terakhirnya di ini ya sebelum apa namanya dikasih alif dan tak sebenarnya ya di belakangnya. Muallimatun, mu'minatun, muslimatun, solihatun. Bisa dibedakan ya insya Allah ya. Jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Sekarang kita masuk ke jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang nggak beraturan. Jamak yang jumlahnya banyak tapi nggak beraturan. Oke ya. Yang ketiga tadi jamak taksir. Oke. Jamak yang tidak ada aturannya. Jamak nggak beraturan. Jamak taksir itu jamak yang nggak beraturan. Oke ya. Contohnya banyak sekali. Nah, terus gimana taunya? Ya, semakin kita baca, semakin kita banyak bacaannya dalam bahasa Arab, nanti kita akan banyak menemukan jamak taksir. Oke? Seperti kolamun. Kolamun itu artinya pen. Kolamun artinya pen.
Dia nggak pakai jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannats salim, enggak, tetapi memakai jamak taksir. Apa jamak taksirnya? Aklamun. Aklamun. Nah, aklamun. Pennya banyak. Oke ya? Jadi kalau kita tanya jamaknya kolamun apa? Nggak ada jamak mudzakkar salim untuk kolamun. Enggak. Nggak ada jamak muannats salim untuk kolamun. Enggak. Tetapi kita pakai jamak taksir. Jamak taksirnya apa? Aklamun. Contoh lagi. Kitabun. Kitabun artinya satu buku. Kalau kolamun tadi satu pena. Kalau kitabun satu buku. Ini juga nggak pakai jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, tetapi memakai jamak taksir. Jamak taksirnya apa? Kutubun. Kutubun. Nah, jamak taksirnya kutubun. Nah, oke ya. Kemudian masih contohnya lagi, baitun. Baitun artinya rumah. Buyutun. Buyutun. Ahsantum, buyutun. Jamak taksirnya buyutun. Oke ya. Nah, jamak taksir ini ada yang berakal, ada yang nggak berakal. Dibagi yuk, jamak taksir ada yang berakal dan yang nggak berakal. Jamak taksir yang nggak yang berakal, contohnya jamak taksir yang berakal. Tolibun artinya murid laki-laki satu. Jamak taksirnya gimana? Tulabun. Tulabun. Oke? Pelajar, para pelajar laki-laki. Tulabun ini jamak taksir yang berakal. Oke. Kemudian yang nggak berakal, yang gimana? Yang tadi kita apa namanya sebutkan tadi, aklamun, kutubun, buyutun. Oke. Apalagi masih banyak ya contohnya ya, yang apa namanya, yang nggak berakal. Dari sini insya Allah bisa difahami dulu. Jadi jamak taksir merupakan pembagian dari jamak. Oke. Nah, jamak sendiri artinya adalah lebih dari dua. Oke. Jamak bisa mudzakkar, bisa muannas. Oke. Nah, jamak mudzakkar ada jamaknya itu yang mudzakkar ada yang beraturan, ada yang nggak beraturan juga sih. Ya. Jamak mudzakkar tadi yang beraturan dinamakan salim tadi ya. Mau muannas mau mudzakkar kita sebut jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Ada aturannya tadi. Kalau yang jamak mudzakkar salim ditambahin waw dan nun di belakangnya. Kalau jamak muannas salim itu akhirannya alif dan ta ya. Jangan kebalik, bukan alif dan nun melainkan alif dan ta ya. Muslimatun, mu'minatun, kafiratun, solihatun, ya, muallimatun, mudarrisatun, dan seterusnya. Nah, jamak yang nggak beraturan itu dinamakan jamak taksir. Pembagiannya ada jamak yang nggak berakal dan ada jamak taksir yang berakal. Jamak taksir yang berakal itu seperti tolibun, tulabun, tilmidun. Contohnya lagi tilmidun sama-sama artinya murid. Sama-sama artinya murid. Tilmidun. Jamak taksirnya apa? Talamidun. Talamidun. Oke, talamidun. Nah, terus gimana ini Mbak Vina untuk bisa tahu jamak taksirnya dengan cara dihafal? Oke, ini yang kita sebutkan ini pelan-pelan dihafal sedikit-sedikit. Qalamun, aqlamun, kitabun, kutubun, baitun, buyutun, tolibun, tullabun, tilmidun, talamidun. Oke, sedikit-sedikit kita hafalinnya. Insya Allah nanti kalau ada contoh-contohnya kita akan tahu, oh ini jamak taksir nih. Kayak gitu. Oke ya. Dari sini insya Allah bisa difahami dulu? Ya, bisa Baik. Bu, insya Allah. Oke. Sudah ditulis belum? Udah. Nah, oke, saya hapus dulu ini. Sekarang kita masuk di sini.
Masuk yang tadi contohnya tadi. Nah, al-aqlamu maksurotun, maksurun. Di sini soalnya al-aqlamu maksurun. Terus dikasih catatan nih. Isim jamak yang bukan manusia atau ghairu akil itu yang nggak berakal, maka statusnya adalah perempuan. Maksudnya dianggap perempuan. Jadi yang kita sebutkan tadi, jamak taksir yang nggak berakal, itu dianggap mu'annas, dianggap seperti perempuan. Makanya di sini salah, al-aqlamu maksurun. Ya, bukan al-aqlamu maksurun, tetapi gimana yang benar? Al-aqlamu maksuratun. Maksuratun. Al-aqlamu maksuratun. Bisa difahami dikasih tak marbutoh. Karena apa? Karena al-aqlam adalah jamak taksir yang nggak berakal. Dia dianggap mu'annas. Nah, kita tahu kaidahnya. Kalau mubtada'nya mu'annas, maka khobarnya juga harus mu'annas. Dari sini bisa difahami insya Allah? Ya. Baik. Sekarang saya Nah, kasih contoh lagi tadi. Al-buyutu Al-buyutu kathirun. Kira-kira ini betul apa salah ya? Artinya kafir itu banyak. Rumah-rumah itu loh, maaf bukan ini aja. Eh, kabirun misalnya. Rumah-rumah itu loh besar. Dari tata bahasanya betul apa salah? Al-buyutu Oh, kabirun. salah, Mbak. Salah. Iya, yang benar gimana? Eh, Al-buyutu kabirotun. Ahsanti. Al-buyutu kabirotun. Oke ya? Kenapa sih? Karena al-buyut itu jamak taksir dari bait, baitun. Nah, jamak taksir yang nggak berakal atau ghairu aqil itu dianggap muannas. Kalau mubtada'nya muannas, maka khobarnya juga muannas. Dari sini, paham ya, insya Allah ya? Mohon respon, bisa difahami? Pak. Ya, insya Allah Mbak Vina bisa. Baik, Insya Allah, Mbak Vina. baik. Sekarang, udah ya. Jadi untuk mubtada dan khobar, insya Allah bisa difahami. Kita lanjut ke yang bab keempat. Bab keempat yaitu jar dan majrur. Jadi ada istilah baru, jar majrur. Jar itu sebenarnya huruf ya, huruf jar. Majrur karena i'rabnya setelah huruf jar itu dijarkan. Dalam arti normalnya dikasih harokat kasroh. Ya. Oke ya, majrur. Kita tahu kan i'rab itu ada empat pembagian i'rab, ada marfu, mansub, dan Majrur. majrur. Nah, ini untuk mempermudah kita bilangnya jar majrur. Jar itu huruf setelah huruf jar itu isim majrur. Isim majrur ya i'rabnya majrur. Ya, normalnya berharokat kasroh. Nah, di sini lihat ya. Pada bab 2 dan bab 3 kita fokus ke isim dan fi'il. Bab kedua kan kita bahas fi'il, fa'il, dan maf'ul bihi. Oke ya. Nah, kemudian bab ketiga kita fokus pada isim, mubtada, dan khobar. Sementara bab 4 ini kita melibatkan huruf. Ya kan? Bukankah kalimat atau kalam dibagi tiga? Isim, fiil, dan huruf. Huruf. Nah, huruf itu banyak macamnya ya, akhwat. Nah, banyak nama-namanya. Nah, kita sekarang fokus ke huruf yang namanya huruf jar. Apa, akhwat? Huruf jar. Huruf, jar, huruf huruf jar. jar. Nah, huruf sekali lagi di sini bukan huruf apa namanya hijaiyah yang dari Ya, ya. alif dan sampai ya, tidak ya, melainkan huruf yang memiliki arti tetapi dinamakan dengan huruf jar. Oke, biasanya itemnya antara satu sampai 3. Oke, di antara sekian banyak jenis huruf yang paling banyak ya dibahas ya
Nih, di antara sekian banyak huruf, yang paling darurat atau yang paling banyak dibahas itu adalah huruf jar. Ya, huruf jar itu hanya kemasukan isim. Ya, jadi setelah huruf jar itu sudah pasti isim. Oke, ya? Makanya dinamakan isim majrur. Jadi setelah huruf jar itu dinamakan apa, akhwat? Isim. Isim Majrur. majrur. Ingat, Itu setelah huruf majrur. jar itu adalah isim dan dinamakan isim majrur. Berarti kalau ada pernyataan setelah apa huruf jar bisa kemasukan fiil. Setelah huruf jar itu fiil. Salah atau betul? Salah. 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 Salah dalam bahasa Arabnya khoto ya. Soh soh am khoto. Soh am khoto jawabannya khoto. Oke? Foto. Hmm. Baik, karena apa? Karena setelah huruf jar selalu apa? Isim majrur. Majrur. Itu Isim majrur. majrur ya. Ya robnya ya majrur jar berharokat kasroh ya normalnya. Baik. Huruf jar ini ada banyak ya, tapi di sini yang disebut hanya ada 9. Kita ikutin di sini dulu ya. Di sini yang disebut yang terpenting ada 9. Yuk kita sebutkan bareng-bareng. Yang pertama min. Yang pertama Min. apa? Min. 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 Oke. Yang kedua ilah. Apa? Ila. 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 Yang ketiga an. Apa? An. 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 Yang keempat ala. Ala. Yang kelima fi. Fi. Yang keenam rubba. Roknya dhammah. Rubba. Rub. Rub. Rukba. Iya. Rub. Roknya dhammah, baknya tasdid, ada tasdidnya dengan fathah. Rubba. Rukba. Iya. Ini yang Rubba. keberapa sekarang ini yang rubba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Enam. Nanti Enam. yang ketujuh ba, huruf ba saja. Ba. Ba. Oke. Ba. Iya, Ba. ba. Tapi kita nanti kalau sudah jadi kalimat kita bilangnya bi. Oke? Bi. Bi. Ya, ini huruf Bi. ba nanti tapi kalau sudah jadi kalimat di harokatnya dengan kasroh bi. Oke? Bi. Kemudian huruf kaf yang ke-8, huruf kaf. 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 Oke. Yang ke-9 huruf lam atau kita bilangnya li. Bi. Lam. Li. Li. Oke? Li. Ya. Ini Li. pelan-pelan di apa? Diapain, akhwat? Hafal. Dihafal. Dihafal. Apa? Hafalkan. Pelan-pelan Iya. dihafal. Oke, ditulis dulu, terus taruh di tembok deket kasur misalnya. Oke, huruf jar. Ini penting banget ini, 9 huruf ini. Ya, biasanya dalam obrolan atau dalam kitab-kitab, ya, bacaan-bacaan, cerita-cerita, ya, pasti akan ada ini gitu loh. Ya, huruf jar ini. Oke. Nah, min, yuk kita bahas satu-satu, ya. Insya Allah mudah. Min bukan man. Man itu artinya siapa. Kalau min itu dari. Min itu apa? Akhwat artinya Dari. 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 Oke, contohnya seperti ya safartu min Indonesia ila Makkah. Safartu contohnya misalnya Satu min ya, saya tulis Indonesia. ya Lama. ilah saya tulis di sini safartu. Kalau saya bilang tu di sini, kira-kira domirnya merujuk ke siapa ya? Kalau saya bilang tu, Gua. Gua. Iya. ya coba diingat-ingat. Kalau saya bilang tu, Panas. kok Panas. mu'anas, domirnya. Domirnya kira-kira untuk huwa Oh, kah, atau iya. untuk hiya kah, atau untuk huma? Iya. 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 Bukan. Coba Iya. yuk, yang bilang hiya siapa aja? Anda bukan Ustazah. Apa? Tenang. Ana. Ana. Ayo. Ana ahsantum. Ana tuh. Setiap kali ada tuh berarti untuk ana. Zahab tuh. Fatah tuh. Katab tuh. Safar tuh. Ya jelas tuh untuk ana. Makanya kita PR-nya tadi ya domir yang untuk fi'il madhi kan. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat Itu. dan seterusnya sampai zahab tuh. Zahab nah. Oke. Fa'ala, fa'ala, fa'alu sampai fa'alna, fa'altu, fa'alna. Begitu pula dengan safaro, safaro,
safaru, dan seterusnya sampai safartu. PR juga ini ya. Yuk, safaro dijadikan ini fiil madhi, safaro di Safaro, hmm, safaru, ya, PR-nya dijadikan seperti fa'ala fa'ala kayak gitu. Ya, huma hum safa, sampai ana nahnu. ana, Oke, safartu fiil madhinya di sini safaro. Oke, diteruskan. Safaro, safaro, safaru, safarot. Kayak gitu. Diteruskan. Artinya safarot, travel, pergi, berpergian. Musafir, kita sering mendengar musafir kan? ya, Nah, musafir itu dari kata safaro. Musafir artinya yang sedang dalam berpetualangan atau Safaru. berpergian. Musafir, safaro. Oke, ya, PR-nya ya. Nah, tadi safartu min. Aku loh pergi, aku lagi travel nih. Min dari mana sih? Min Indonesia. Min Indonesia ila Makkah. Ila Makkah lil umroh. Lil umroh. Aku loh lagi travel. Oke, telah travel dari Indonesia ke Mekah untuk umroh. Bisa difahami ya? Min di sini ada huruf min. Min di sini huruf jar. Setelah huruf min itu adalah isim Majrur. majrur. Oke, sudah ditulis di sini. Oke, saya hapus ya. Safartu min Indonesia ila Makkah lil umroh. Udah? Baik, sekarang contoh lagi. Sirtu minal baiti ila al masjid. Sirtu minal baiti ilal masjid. Sirtu, tuh aku berjalan. Berjalan dari mana nih? Dari rumah ke masjid. Sirtu minal masjid. Minal baiti, maaf. Sirtu minal baiti ilal masjid. Ilal masjidi. Oke ya. Min, ada huruf jar min. Artinya dari. Ada pertanyaan, min aina anta, dari mana kamu? Atau min aina anti, ya kan? Min aina anta atau min aina anti. Jawabannya gimana? Ana min Jawa misalnya. Aku dari Jawa, ya. Aku dari Jawa. Asalku dari mana sih kamu asalnya? Kayak gitu. Atau bisa bertanya asal min aina anta, asalmu dari mana bisa, atau memang dari mana habis dari mana nih kayak gitu. Ana ya minal masjid misalnya, aku ada habis dari masjid. Kita contohnya min Jawa aja dulu. Bisa difahami ya? Min ini artinya dari. Oke ya? Atau baiti, rumahku itu loh, qoribun minal madrasah. Rumahku itu loh deket dari sekolah. Ya, rumahku deket dari sekolah. Ada minnya. Ya, artinya apa tadi min? Dari. 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 dari, Asante, asantum. Baik. Udah ditulis? Baik, sekarang ilah. Ilah artinya kepada atau ke, ya, kepada atau menuju, ya. Kepadanya di sini bisa ditujukan untuk seseorang kalau misal kita nulis surat atau apa, ila, misalnya ila zamilati, untuk temanku, kepada temanku, ya, atau ila siapa, atau ila menunjukkan ke tempat, menuju tempat. Oke, dhahab tu ila misalnya, dhahab tu ila asuk.
As-suqi. Dhahabtu ila suqi. Aku telah pergi ke pasar. As-suq itu pasar. Oke. Dhahabtu ila suqi. Pasar. Ila artinya kepada atau menuju. Sama tadi juga safartu min Indonesia ila Makkah. Ya enggak? Ila artinya ke atau menuju Mek Mekah. Bisa difahami dari sini? Ya, Baik. insya Allah. Sekarang masuk ke an. An di sini diartikan dari juga. An di sini diartikan dari juga. Nah, bedanya apa? An min dengan an dari dengan min dari, bedanya apa? An dengan min. Kalau min itu darinya itu menunjukkan permulaan sesuatu, permulaan. Ya kan? Safartu minal baiti atau min Indonesia. Kayak gitu. Dari sini loh tempatnya, memulai. Kemudian baru kemana, berpindah kemana. Bisa dimulai, bisa dimengerti ya, min tadi. Ya, permulaan. Nah, kalau an memang dari, tetapi menunjukkan makna eh, menjauh, melewati, ya, menjauh atau melewati. Contohnya misalnya, Roma itu, Roma itu artinya aku melempar. Roma itu as-sahma. Roma itu as-sahma. Aku melempar as-sahm itu panah ya saya. Nanti dulu. Roma itu as-sahma. As-sahma itu panah. Anil an al-qausi. Aku melempar panah hingga melewati ya sampai melewati al-qaus ya dari busurnya. Ini maaf sebentar. Ini kita artikan apa di sini? Nih, contoh aku melempar panah, Roma itu tadi melempar panah an al-qausi dari busurnya. Jadi kita nggak pakai min, ya nggak pakai min melainkan an. Kita tulis contohnya lagi biar bisa difahami benar. Misalnya, ibta'attu, ibta'attu, aku menjauh. Menjauh dari mana nih? An, an, anar. Ibta'attu, an, anar. Kalau mau dibaca, ya, lebih ringan, kita bilangnya aninar. Nunnya diharokatkan. Meskipun sebenarnya Gitu. nunnya berharokat sukun. Tapi kalau kita bilang an, anar, agak berat lisan kita, maka nunnya diharokatkan. Ibta'attu aninar. Lebih ringan kan? Didengarnya pun lebih ringan. Ibta'attu aninar. Daripada aku bilang ibta'attu an anar. Ya, agak berat kan pengucapannya? An, anar, kayak gitu. Mending aninar. Nah, ibta'atu, aku lo menjauh. Menjauh dari apa nih? Dari api. Oke? Nah, itu sama-sama diartikan dari. Dan Cuma bedanya kalau min darinya itu di permulaan, menunjukkan permulaan. Oke, sementara an darinya itu malah melewati, melampaui, menjauhi. Bergerak menjauhi. Contohnya lagi misalnya. Rofa'tu, rofa'tu, rofa'tu itu aku angkat. Alkitab, aku ngangkat apa sih? Aku angkat buku. kitab. Aku ngangkat kitab dari apa? Ani, an, at-tawilah. At-tawilah itu meja. Aku angkat kitab ini dari meja. Oke, kita bilangnya an, memakai an, bukan min. Oke, karena kita menjauhkan, seakan-akan menjauhkan kitab dari me meja. Bisa Ya. difahami ya? Ya. Masih contohnya misalnya. Marro, marro, marro itu melewati.
Al-qitaru, kereta api. Marrol qitaru, ya. Al-qitor itu kereta api, melewati apa? Al-jisr, al-jis, jisr jembatan. Marrol qitaru anil jisri, ya. Kitor kereta api loh telah melewati dari apa? Melewati setelah apa? Melampaui apa nih? Al-jisr. Marrol qitaru anil jisr, ya. Kereta api telah melampaui eh, apa namanya? Jembatan ini, jisr itu jembatan. Oke. Ayat yang sering kita dengar. Innas solata, innas solata tanha anil fah fahsyai, anil fahsyai wal munkari. Ayat yang sering kita dengar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan melakukan sholat atau sholat itu akan menjauhkan dari perbuatan fahsya. Fahsya itu yang keji. Wal munkar, munkar juga perbuatan yang jelek, perbuatan buruk, perbuatan munkar. Oke, lihat tanha an, ada annya. Dari, artinya dari juga di sini, di mana diartikan dari, tapi darinya bukan dari permulaan, tapi dari sebagai menunjukkan jauhnya gitu loh. Dengan melakukan sholat itu bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Bisa difahami dari sini ya, An ya, Ya, Insya Allah insya ya. Allah. Nanti apa bersamaan dengan waktu kita baca-baca, ya kan kita akan tahu, oh ini pakainya an, ini pakainya min seperti itu. Baik, kita masuk ke selanjutnya. Tadi udah ya. Nih, apa perbedaan min dengan an? Memang keduanya artinya dari, tetapi memiliki perbedaan. Min artinya lil ibtida. Lil ibtida itu memulai, kayak mubtada itu permulaan, ibtida memulai. Sementara an artinya mujawazah. Mujawazah itu melewati, melampaui, bergerak menjauh. Oke? Itu mujawazah, melewati. An. Contoh dari min, aku safar dari Indonesia ke Mekah. Dari Indonesia kan mulainya itu dari Indonesia, safarku ini. Menuju kemana nih? Ke Mekah. Maknanya safarku dimulai dari Indonesia dan berakhir di Mekah. Kalau contoh an, aku melempar panah dari busur, ya, bergerak menjauh, ya, dari. Aku melempar panah ke target yang melewati busur. Bisa difahami dari sini dan contohnya tadi sudah kita sebutkan, ya. Baik. Sekarang kita masuk ke huruf jar yang setelah an. Ada ala. Ala artinya di atas. Misalnya wada'tu, ditulis lagi, wada'tu al-kitaba, wada'tu wada'tu al-kitaba ala at-tawilati. Aku loh meletakkan kitab di atas meja. Oke, coba saya tebakin dulu. Mbak Indah Wulansari mau mencoba? Ada tuh. Ya, Ustazah. Baik. Wada'tu al-kitaba ala tawilati. Kira-kira ini jumlah apa ya? Waduh, jumlah fi'liyah. Ahsanti, jumlah fi'liyah. Dimulai dengan Fi'il. fi'il. Tepatnya fi'il apa sih? Wada'tu. Fi'il madi. Ahsanti, wada'tu. Domirnya merujuk ke Domirnya ke ana. ana, wada'tu ahsanti. Kalau untuk dia perempuan, berarti gimana ya? Dari yang wada'tu ke Dia jadi, perempuan ya, ya Ustazah dia ya. perempuan satu. Oh, wadu'at. Wadu'at. Ahsanti, wada'at. Simple kan? Untuk hia, ya kalau fi'il madhi hanya taknya jadi tak sukun.
tak tanis sakinah, wadu'at. Oke. Kalau misalnya udah dulu. Oke. Sekarang wadu'tu al-kitabah. Ada fiil dan fa'il. Fiilnya wadu'a, fa'ilnya domir tu. Ya, domir tu merujuk ke aku. Sekarang al-kitabah itu kira-kira apa ya, Mbak? Mbak Indah ya? Mana Mbak Indah? Kita, Ya. iya, bentar. Fiil, Hmm, fa'il, waktu pembahasan itu bab kedua. maf'ul bihi. Maf'ul Maf'ul bihi. bihi ahsanti. Ya, aku meletakkan apa? Alkitab. Maf'ul bihi. Maf'ul bihi kaidahnya selalu Men, Masuk. itu ahsanti mansub ya. mansub. Ya, mansub. Makanya normalnya dengan fathah. Wada'tu alkitab. Oke. Dari wada'tu alkitab kalau kita sudah tahu kaidahnya, Alkitab di sini kalau nggak ada harokatnya kita sudah ngerti wada'tu alkitab. Ya enggak? Hmm, iya. Wada'tu alkitab. Baik. Ala, ala di sini apa? Huruf Huruf ka, isim, huruf ahsanti. Tepatnya huruf apa yang sudah kita bahas, sedang kita bahas? jar. Huruf jar. Jar, huruf jar. Setelah huruf jar selalu Isim. isim dinamakan isim Hmm, Majrur. isim. majrur, isim majrur. Oke? Isim majrur ya berarti i'rabnya majrur. Bisa difahami ya? Nah, Ya. alat towila tita Ta. tu Oh, Kasroh ya. Ti. ya alat towilati. Ya. oh, Bisa difahami dari sini? Insya Ya. Allah. Simple ya, gampang ya. Mm-mm. Baik. Sekarang masih Mbak Indah. Yuk, Ya. kalau wadoktu yang meletakkan aku. Sekarang yang meletakkan Muhammad. Saya pakai Muhammad, nggak pakai domir gua. Muhammad. Kira-kira gimana ya pakai jumlah fi'liyah? Eh, Wadu'a ya. Wadu Ahsanti wal doa. Siapa yang meletakkan tadi? Muhammad. Muhammad. Kira-kira Muhammadnya Muhammadan, Muhammadun, Muhammadin. Muhammadun. Ahsanti, ahsantu Muhammadun. Oke, Muhammad meletakkan. Yuk, terusin. Seperti itu persis. Wadu'a Muhammadun Muhammadun al-kitabah ala apa meja apa atau libu at-tawilati. atau wilati. Ahsanti. Kalau mau diteruskan alat, nah alif Oh, lamnya alat. hilang. Alat towilati. Kalau mau Oh, apa namanya satu-satu ya ala at towilati. Difahami oh, ya? Cara bacanya ya. gitu ya. Alat towilati atau ala at Al- towilati. Oh, liwati. Ya. Boleh? Oke. Nah, ini subhanallah kalau kita sudah mengerti kaidahnya, nggak pakai harokat pun sudah jelas nih. Nah, lihat. Wadu'a Muhammadun al-kitaba ala tawilati. Gampang nggak, Mbak Indah? Iya, Ustazah. Insya Allah ya. Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, yuk lagi sekarang, yuk Mbak Naila ya. Ya. Oke. Sekarang yang meletakkan itu Fatimah. Coba Fatimahnya saya tulis juga. Yuk, bagaimana sekarang? Fatima itu berarti iya. Fa'alat Jangan fa'alat wadu'at wado'at ya. wadu'at Oke, yuk. Siapa yang wadu'at meletakkan? Fatimatun Fatimatun. Oke, sekarang stop dulu. Fatimatun. Waktu itu kita singgung. Nama perempuan mau Arab atau enggak Arab itu enggak boleh apa? nggak boleh tanwin tanwin bertan. ya ya Bertanwin. Jadi Fatimatu. iya. Bisa difahami ya? Fatimatun Well, ya do'at Fatimatu. Yuk, teruskan. Al, al alkit apa yuk, Alkitab. alkitab alkitabat Alkitabah. alkitab Gitu aja kan kitab. iya Ya, alkitab ba ala at ala atoli atau wilati. atau wilati Ya, atau wilah. Oke. Meja di atas meja. Bisa difahami ya? ya Masih yuk, sekarang lagi. Tadi kalau yang diletakkan kitab, sekarang yang diletakkan itu pen. Tadi pen bahasa Arabnya apa? kolamun Oke, eh sekarang yuk. Wado'at masih Fatimah yang meletakkan pen.
Wa doat Fatimatu Oke. al al-qalamu Kira-kira al al-qolamu al-qalam atau al-qolama ya? al-qalama Al-qolama. Oke, lamnya jangan. al-qalama Ahsanti. Wadu'at Fatimatu al-qolama qalama alat tawilati. walati. Baik. Al-qolamnya dijamak taksirkan. Tadi jamak taksirnya al-qolam apa? Jamak taksirnya al-qolam. Al-aqlamu. Al-aqla Al-aqlamu. aqlamu Al-aqlamu. Oke. aqlamu Ya, sekarang masih wadu'at Fatimatu al apa diganti jamak taksir? al-qalamu Ya diganti al-qolamunya diganti jamak taksir al-aq. al-aqlamu. Oke, sekarang kira-kira al-aqlamu atau al-aqlama ya? Eh, Kalau ak sekarang statusnya apa? Posisinya al-qalam sebagai apa? Fi'il kah atau fa'il kah atau maf'ul bihi? fi'il. Al-qalam, al-aqlam, ada alif lam. Alif lam mustahil fi'il. Sim. Oh, isim. Isim. Oke, sekarang isimnya sebagai maf'ul bi. Maf'ul bihi sama dengan Alkitab tadi, Mbak Naila. Oke. Al-aqlamu. Wadu'at fi'il. Fa'ilnya mana? Fatimah. Fatimatu. Maf'ul bihinya mana? Al-qalama. Oh, berarti al-qalamu. Al-qalama. Al-aqlam. Maf'ul Oh, bihi dia selalu fatah. Wah, ya, fatah ya. Mansub maf'ul fatah. bihi selalu mansub. Nah, al-qalam di sini dijamak taksirkan. Ya, Fatimahnya mau meletakkan penanya banyak. Al-aqla ma atau mi atau mu? Ma. Ma, Oh, karena dia maf'ul bihi. iya ya. Oke, Ya, fathah. Ya, al-qalama al-aqlama. Oke, ala kulli hal nanti sambil di murojaah lagi. Paham ya dari sini insya Allah ya? ya Mbak Vina. Mbak Insya Fitra, Allah. oke Mbak Fitra? Masih diulang lagi, Mbak. Baik. Mbak Nur Hidayah, oke? Ya Allah, Ustazah. Baik, insya Allah. Oke, sekarang kita ala udah fi artinya di dalam. Bisa di, bisa di dalam. Bisa pada. Oke. Bisa di dalam, bisa di, bisa pada. Contohnya, al mudarrisatu fi al fasli. Al mudarrisatu. Mudarrisah itu tadi apa bahasa artinya ya? Guru perempuan. Ya, guru perempuan. Al mudarrisatu fi al fasli. Bu guru lagi ada di dalam kelas, boleh. Atau bu guru lagi ada di kelas. Ingat ini bukan al-madrasatu, melainkan al-mudarrisatu. Roknya pakai tasdid dan berkasroh. Al-mudarri, ri, bukan madro, beda ya. Al-mudarrisatu fil fasli. Baik. Atau yang diartikan pada. Misalnya, dhahabtu fi yaumi. Nah, dhahabtu ila. Dan aku pergi ke Al-Kuwait misalnya. Aku pergi ke Kuwait fi yaumi. Nah, misalnya fi yaumil ahad. Fi Kalau Ustazah yaumil tulisannya ahad. sama Mbak, mana ya? nggak kelihatan Mbak Vina tulisannya. Tulisannya tidak ada. Masa? Ya, nge-freeze. Nggak ada, sekarang nggak ada. Nggak ada. Nggak Nggak ada. Saya ulangi lagi. Dhahabtu. Dhahabtu. Ada nggak sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Kok nggak ada? ada, Mbak. Ini tetap yang tadi. Hmm. Mbak hapus aja dulu yang tadi itu, Mbak. Ya, ini udah tak hapus. Oke. Tapi Tapi kok nggak, gerak, tapi ini Mbak? nggak kehapus. Oke, sekarang yang ini. Dhahabtu. Belum Nggak ada juga. kehapus yang tadi. Nggak ada.
Ini semua udah aku hapus padahal loh. Nggak ada. Ya udah Itu ditulis sendiri yuk. Dhahabtu, ya, dhahabtu ila al-Kuwait, al-Kuwait, dhahabtu ila al-Kuwait fi yaumi, fi yaumi, fi yaumi al-Ahad. Aku pergi ke Kuwait, oke. Aku pergi ke Kuwait pada hari Ahad, oke. Fi yaumi al-Ahad. Nah, fi ada kata fi juga. Ada huruf fi. Fi di sini diartikan pada. Oke, bisa difahami ya? Atau safartu ilal Kuwait fi yaumil Ahad. Oke ya? Ya, ala kulihal ini tadi huruf jarnya. Oke, sekarang eh, baik mungkin sampai sini dulu kita teruskan setelahnya ya. Sudah jam 10 ternyata. Ya, ala kulihal PR-nya tadi safaro tadi di eh, domirkan semuanya ya difilmatikan tadi ya dari domir huwa ke ana nahnu, oke, safaro, kemudian dihafalkan huruf jarnya ini min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, ba, kaf, lam. Bi atau li, ya kita bilangnya bi dan li. Oke, huruf ba dan huruf lam. Oke, ya dihafalin ya sama artinya ya. Ya. Baik. Sama contohnya tadi juga bisa di apa namanya? Dihafal juga pelan-pelan. Beng, Dek, mana HP-nya? Beng, Jaber, kami minta sebentar, pinjam sebentar. Jaber, Jaber sorry, pinjam sebentar mami. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya tutup dari sini. Jazakumullah khairan kasiron. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakumullah khair.